Halo, perkenalkan nama saya Ratna Juwita. Saya mahasiswa program studi Magister Ilmu Kefarmasian Universitas Pancasila Jakarta. Saya akan menjelaskan sales dalam modul Odo 17. Fungsi modul sales di Odo merupakan membantu perusahaan mengelola seluruh proses penjualan dari mulai pencatatan pelanggan hingga penerbitan faktur. Fungsi utamanya yaitu mencatat data pelanggan, mengelola produk dan kategorinya, membuat penawaran penjualan, mengatur proses pengiriman, mengeluarkan invoice berdasarkan kebijakan tertentu, dan menerapkan strategi harga dan diskon otomatis. Kemudian, langkah-langkah yang dilakukan adalah sales. Yang pertama, create new customer. Ini dilakukan dalam sales ke customer, kemudian ke create. Ada hal-hal yang harus diisi, data-data penting. Kemudian setelah itu melanjutkan dengan kategori produk, di mana dibuka modul sales, kemudian configuration, lalu dipilih produk kategori dan create new kategori produk. Tujuannya mengelompokkan. Yang ketiga adalah create new product. Untuk create new product, dibuka juga modul salesnya, kemudian dipilih produk dan di-create apa produk yang akan dibuat. Nanti nama-namanya diisi. Ini adalah tahapan bagaimana kita akan menggunakan sales pada tahapan yang pertama untuk create new customer, kemudian akan melakukan create new kategori, juga create new product. Untuk create new customer, kita buka dulu modul odonya, kemudian kita lihat di orders ada customer. Lalu ini customer yang sudah eksis, mari kita coba cara membuat. Klik new, kemudian ditulis nama customernya. Bisa individual, bisa juga company. Ini pilihan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Misalnya, saya akan buat apotek Medcar Pharma. Kemudian diisi untuk kebutuhan-kebutuhan datanya. Kita bisa lihat prosesnya. Diisi sesuai kebutuhan, nomor telepon, dan data-data penunjang lainnya. Kemudian diberikan teks agar memudahkan untuk kita mencari jika ada keperluan. Misalnya teksnya apotek. Kemudian setelah itu dilakukan, maka akan muncul. Bisa di-save secara otomatis pada gambar ini. Setelah diberikan tag, akan berwarna biru. Kemudian dipilih Save Manually. Kemudian dipilih new customer. Dan terbentuklah Apotek Mekar Pharma. Yang selanjutnya di dalam proses ini dilakukan untuk membuat produk kategori. Ini tampilan yang muncul setelah diklik configuration, lalu diisi kategori yang baru yang akan dibuat. Misalnya dibuat kategori kosmetik, ini ditulis sesuai kebutuhan kategorinya. Setelah dibuat, kemudian kita isi kategorinya. Nah, adapun setelah itu kita akan membuat produk. Diklik produknya, kemudian diklik produk, lalu kita akan buat ini produk new. Sebelumnya sudah ada produk yang dibuat. Misalnya kita buat tadi kan sudah kosmetik, lalu produk name-nya kita coba buat hand sanitizer. Lalu dipilih sebagai storageable product, kemudian unit measure-nya dipilih, itu yang diperlukan. Misalnya hand sanitizer kita pilih dalam bentuk botol. Seperti itu, sales price-nya ditentukan mau berapa harga dari produk tersebut. Cost itu adalah biaya yang dibutuhkan untuk menjual. Kemudian sales price-nya bisa ditentukan. Kategori produknya dipilih sesuai dengan kategori yang sudah kita buat tadi, yaitu kosmetik atau personal care. Lalu sales price-nya ditentukan.
Misalnya salesnya 25.000. Nanti se- sebenarnya bisa juga nanti melalui modul yang lain untuk menentukan price di edit ya. Setelah itu sudah selesai, maka di save, kita tambahkan foto produk. Kita sudah coba buat di produk yang baru yaitu kas hand sanitizer. Nah, ini fotonya. Muncul foto hand sanitizer. Selanjutnya adalah tahapan sales, yaitu produk storable, di mana saat input produk, pilih tipe produknya sebagai storable. Nah, itu produk fisik yang memiliki stok. Berbeda dengan consumable dan juga service. Dapat dilacak di gudang dan dikaitkan dengan bagian inventory. Ini caranya. Kita lihat di produk, kemudian dicari hand sanitizer, produk yang sudah tadi kita buat. Kita akan cocokkan bagaimana storable. Nah, produk type-nya bisa dipilih sebagai storable product. Lalu kemudian kita save. Kemudian selanjutnya tahapan yang kelima yaitu tahapan quotation template, di mana di sini yang pertama dibuka salesnya, kemudian configuration dibuka, lalu question template. Kita akan bikin template yang baru untuk mempermudah penjualan dan proses penawaran. Dibuka dulu configuration pada menu sales, ada pilihan di sales order yaitu question template. Kemudian kita akan membuat new quotation template. Contohnya, kita akan buat untuk perawatan luka. Kita pilih produk yang akan dimasukkan sebagai template dalam question template ini. Pertama betadine, ini produk yang sudah ditambahkan sebelumnya. Lalu ada kasa steril juga yang sudah ditambahkan pada produk sebelumnya. Dan juga ada plaster. Ini merupakan satu template yang akan tadi tujuannya mempermudah penawaran pada saat kita akan menjual produk. Jadi tidak perlu memilih satu persatu, dapat dipilih question template. Nanti ketika mau membeli dapat dibuat seperti ini. Misalnya kita buat sales order yang baru, pilih siapa pasien yang akan membelinya atau siapa customer yang akan membelinya. Misalnya APT yang tadi kita sudah buat, Mekar Pharma, dia akan membeli question template yaitu perawatan luka. Nanti kita isi kuantitinya disesuaikan. Selanjutnya yaitu sales dalam Odoo yaitu invoice policy, di mana delivery quantities langkahnya sebagai berikut. Nanti ada alur yang pertama di mana ada banyak shipment, kemudian ada banyak invoice, tapi dalam satu kali pembayaran cash. Nah, ini invoice-nya dibuat sekali. Nah, sedangkan ada dua alur yang selanjutnya, yaitu sales ordernya satu, tapi banyak pengirimannya dengan satu consumer invoice dan satu pembayaran yang masuk. Ini sales O2. Nah, kita akan coba untuk melakukan simulasi yang pertama yaitu banyak shipment dengan one case. Bisa dilihat pada tahapan ini. Nah, ini deliverynya ada tiga. Kemudian deliverynya ada dua. Tadi satu, ini bertambah jadi dua untuk satu customer yaitu Apotek Mekar Pharma. Kemudian nanti kita buat draft invoice-nya. Di sini dibuat create invoice, lalu akan muncul seperti ini.
Nah, nanti akan terlihat kita buat lagi. Jadi sudah ada dua delivery, satu invoice, kemudian dibuat dalam beberapa kali. Nah, kita akan melihat divalidasi dulu nanti oleh bagian logistik. Nah, ini bisa dilihat bagaimana kemudian salesnya dengan nomor sales order. Ya, jumlahnya jelas, sudah berubah, kemudian invoice-nya sudah ditambah lagi, sehingga kita bisa melihat salesnya untuk customer invoice-nya ada beberapa sales. Nah, pada tahapan ini kita akan membuat model pembayarannya sudah ada dua invoice dengan satu customer. Bisa terlihat ya, ada sales number-nya, kemudian ini dalam satu customer yang sama. Jadi ada banyak shipment, nanti dengan satu kali pembayaran. Ini register dulu pembayarannya, kemudian jurnalnya dengan cash, lalu paymentnya kita grup. Maka ini ada beberapa nomor sales dalam satu kali transaksi. Nah, selanjutnya ini adalah untuk melakukan alur yang kedua, yaitu dengan satu kali. Nah, kemudian dibuat draft invoice, sudah dibuat beberapa, sampai kemudian register payment-nya. Ini register payment-nya berbeda dengan tahapan yang pertama tadi, bahwa ada beberapa nomor sales, sedangkan ini adalah satu sales saja. Selanjutnya adalah tahapan yang ke-8 yaitu mengaktifkan unit of measurement, yaitu aktifkan unit terkecilnya. Ini memungkinkan untuk pengelolaan multisatuan produk. Jadi kita masuk dulu ke dalam modulnya, kemudian masuk modul sales dan di modul dulu settingnya. Pada saat pada modul setting kita coba cari unit agar mudah, sebetulnya ada di sini. Tapi untuk mudah akhirnya ada kita temukan unit. Unit ini ada general setting, ada juga unit pada sales modul. Nah, ini unit pada sales modul. Kita checklist unit of measurement-nya, kemudian kita save. Setelah itu nanti kita cek di modul selanjutnya, di configuration, kita bisa lihat ada unit of measurement. Ada UEM kategori. Ini kategori bagu anti untuk unit of measure kategorinya. Ada beberapa. Lalu kita akan buat new UOM. Kita buat untuk UOM. Unitnya ada beberapa. Misalnya kita buat tablet. Bisa dilihat. Kita kalau ada pemberitahuan seperti ini bisa dilakukan perbaikan saja. Tidak ada masalah. Ini beberapa sudah dibuat. Kategori-kategorinya isinya berapa. Nah, kita memilih tipenya. Apakah mau smaller than the reference unit of measure atau mau bigger than. Tinggal kita bagaimana menentukan rasionya. Ini ya bisa juga berat dan lain-lain. Ini bisa ditentukan di dalam UEM ini sesuai kebutuhan dengan perusahaan masing-masing.
Nah, kemudian ini tahapannya kalau kita mau melakukan pengecekan apakah unit of measure-nya sudah tersedia. Pada produk azitromisin kita akan membuat. Lalu kemudian adalah sales untuk price list dan discount. Jadi langkahnya salesnya dipilih, produknya di checklist, kemudian kita pilih price list, lalu create price list dan discount. Nah, ini masuk kita ke dalam produk. Boleh untuk price list, kemudian kita contohkan diskon 15% untuk price list ini karena ini berkaitan juga dengan price dan discount. Kemudian kita cek. Jangan lupa currency yang akan dipilih dan company yang akan memberikan diskon. Nah, diskon ini akan diberikan di computation dulu. Diskonnya berapa persen ditulis. Lalu terhadap kategori apa? Ini bisa semua kategori. Bisa kita contohkan produk kategori saja. Misalnya untuk yang sudah kita buat tadi, yaitu untuk kosmetik atau personal care di perawatan luka. Kalau dia beli, kita tetapkan berapa minimal kuantitinya. Misalnya, jika dia beli 25 botol hand sanitizer atau kosmetik personal care, maka dia akan dapatkan diskon 15%. Kita save dulu, lalu nanti kita bisa buat contoh bagaimana kita sales dengan pemberian diskon. Misalnya kita buat tadi new sales order, kita tentukan siapa yang beli dan kemudian dia akan diberikan diskon. Tambahkan dulu produknya, tadi yang diberikan diskon adalah produk dengan satuan minimal 30, minimal 25 unit. Jika dia beli 30 pasti akan terkena. Nanti kita coba bagaimana untuk penerapan salesnya. Harganya 25.000, totalnya 75.000. Ini sebelum diskon. Ternyata tidak muncul, maka kita harus cek dulu apakah customer itu termasuk yang akan dikonekkan ke dalam diskon. Oh, oke, kita cek di sales purchase. Nah, ini harus ditetapkan dulu. Apakah ada price list berupa diskon? Jadi di Apotek Mekar Pharma di bagian customer kita tetapkan dulu dia kategori diskonnya akan memperoleh. Maka setelah itu dia baru akan mendapatkan diskon setelah press tadi. Kita coba lagi untuk membuat sales order. Kemudian produk yang ditambahkan yang sudah kena diskon adalah produk kosmetik dan sanitizer. Kemudian kategori termasuk di dalamnya. Kita coba beli 30. Tadi harga 25.000. Berapa kalau sudah ada perubahan diskon? Nah, harganya jadi berubah. Jadi 21.250. Tadi sebelumnya 25.000 sebelum ada diskon. Jadi setelah ada diskon harganya menjadi berubah. Dikonfirmasi, kemudian kita bisa create invoice-nya dengan terlebih dahulu menghubungkan dengan bagian inventory. Selanjutnya ini adalah skenario dari Apotek Pancasila. Yang pertama ada order management, customer master, product check, order confirmation, delivery, dan invoice, dan kemudian baru payment. Di bagian sales kita akan menginput pemesanan, lalu input data pelanggan, kemudian juga memvalidasi stok dan harga produk. Lalu yang terakhir akan membuat sales order. Bagian yang lainnya yang berkaitan dengan ini adalah inventory, invoicing, kemudian juga accounting. Di dalam skenario ini, di Apotek Pancasila nanti akan menjual produk, kemudian kita akan membuat sales ordernya. Terima kasih, saya akan sharing setelah ini bagaimana cara untuk sales produk di Apotek Pancasila. Misalnya customer-nya kita pilih, produknya kita tentukan, penjualannya, unit-unitnya harus ditetapkan dulu. Tadi kan kita sudah menetapkan beberapa UOM ya, kemudian harganya. Bapak ini tidak diberikan diskon karena tadi kita tidak setting diskon untuk pembelian obat. Kalau diskon tadi hanya berlaku untuk pembelian personal care atau kosmetik. Ini ditetapkan dulu jumlah pemberiannya. Kalau sudah seperti ini berarti sudah bisa membuat sales order dengan cara dikonfirmasi, baru kemudian kita create invoice. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan
Bagaimana simulasi untuk order to cash pada modul sales di Odoo 17? Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga semua dapat memanfaatkan Odoo 17 dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.